sampai pada rangkaian definisi selanjutnya. Waktu teduh adalah waktu untuk bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Apa itu secara pribadi? Begini saudara, ada banyak orang yang berpikir bahwa biarkan orang lain saja yang bersekutu dengan Tuhan. Biarkan mereka yang menikmati hadirat Tuhan di dalam doa mereka, dalam pembacaan Alkitab mereka. Bukankah itu sebabnya kita punya pendeta? Bukankah itu sebabnya kita punya para penulis buku? Dan kita datang saja kepada khotbah-khotbah mereka, kita baca buku mereka, mereka menceritakan bagaimana persekutuan dan pengalaman mereka bersama dengan Tuhan. Kita menikmati persekutuan dengan Tuhan melalui perantara. Saudara-saudara, apakah dengan cara berpikir yang sama, kita berpikir tentang berlibur, berwisata? Kita mau berlibur melalui pengalaman langsung atau berlibur melalui perantara? Berlibur melalui perantara ini begini. Kita nggak mau repot-repot berlibur, kemudian pergi ke sana, pulang lagi, packing, unpacking. Kalau begitu kita punya tiket, kita ongkosin saja teman kita untuk dia menikmati liburan, tetapi dia harus pulang dengan cerita bahwa bagaimana suasana liburan di sana, bagaimana indahnya pantai, bagaimana kebudayaan di tempat yang mereka kunjungi. Kita berlibur melalui perantara. Orang teman kita berlibur, kemudian kita mendengarkan ceritanya. Saudara pilih yang mana? Bagaimana dengan hal makanan? Saudara ingin makan secara langsung atau melalui perantara? Makan melalui perantara ini begini. Ribet ya, makan buah harus buka kulitnya, harus potong-potong dan sebagainya. Kita makan melalui perantara. Kita kasih buahnya ke teman kita, biar dia makan dan menikmati, kemudian dia menceritakan pada kita betapa enaknya buah itu. Saudara pilih yang mana? Pacaran. Saudara mau pacaran langsung atau melalui perantara? Pacaran kan ada ribetnya ya. Kita harus pergi, mengantar, menemani dan sebagainya. Kita cari teman sahabat baik kita, kita ongkosin dia biar nemanin pacaran teman hidup kita. Kemudian habis itu minta dia menceritakan betapa indahnya tatapan matanya dan sebagainya. Kita dalam semua hal itu kita ingin melakukannya secara langsung, bukan? Kita tidak mau melakukannya melalui perantara. Kenapa? Dalam persekutuan, menikmati kehadiran Tuhan, menikmati keindahan Tuhan, kita ingin melakukannya melalui perantara. Waktu teduh adalah waktu untuk bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Tuhan berkata, kecaplah dan lihatlah. Kecap sendiri, lihat sendiri betapa indahnya Tuhan itu. Saudara-saudara, kita tidak bisa mengatakan bahwa saya sudah banyak bersekutu dengan Tuhan secara bersama-sama. Saya sudah ikut paduan suara, saya sudah ikut persekutuan doa, saya ikut kebaktian umum pertama, kedua, ketiga, saya sudah terlibat dalam banyak kegiatan-kegiatan ibadah. Kalau begitu saya tidak perlu lagi bersekutu dengan Tuhan. Saudara-saudara, William Berkeley mengatakan bahwa ibadah bersama tidak dapat menggantikan ibadah pribadi persekutuan kita dengan Tuhan. Demikian juga sebaliknya. Persekutuan kita dengan Tuhan tidak menggantikan ibadah bersama. Tuhan mau kita hadir secara pribadi dan menikmati Dia secara pribadi. Kita sampai pada definisi bahwa waktu teduh adalah waktu untuk bersekutu dengan Tuhan secara pribadi melalui firman dan doa. Mari kita highlight bagian ini, melalui firman dan doa. Firman adalah sarana Tuhan berbicara kepada kita. Doa adalah bagaimana kita menanggapi. Jadi waktu teduh adalah sebuah percakapan, sebuah conversation. Tuhan menyatakan diri dan kita menanggapi. 2 Timotius 3 ayat 16-17, demikian firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Firman Tuhan adalah sarana Tuhan berbicara kepada kita. Firman yang diilhamkan Allah untuk mengajar kita. Ketika kita berrelasi dengan Tuhan melalui firman-Nya, kita akan mendengarkan pengajarannya. Kita akan mendengarkan koreksinya. Kita akan mendengarkan Dia memperbaiki kelakuan kita, mendidik kita, dan memperlengkapi kita untuk hidup bagi Dia. Firman Tuhan, firman yang diilhamkan Allah ini adalah sarana Tuhan berbicara kepada kita. Apa yang akan kita lakukan setelah kita mendengar firman-Nya? Ketika seseorang berbicara kepada kita, kita menanggapi dengan memberikan jawaban.
memberikan respons. Dan itulah tempat di dalam waktu teduh kita berdoa. Waktu teduh meliputi firman dan doa. Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Alkitab mendorong kita untuk menghampiri dan menyatakan isi hati kita pada Tuhan, menyatakan segala permohonan, keinginan, kebutuhan, kekhawatiran kita, apapun yang kita rasakan, ucapan syukur, pengakuan dosa, penyembahan kepada Allah sebagai respon dari apa yang Tuhan nyatakan kepada kita melalui firman-Nya dalam hidup kita. Itulah percakapan di dalam perjumpaan kita dengan Tuhan ketika kita melakukan waktu teduh. Waktu teduh adalah waktu untuk bersekutu dengan Tuhan secara pribadi melalui firman dan doa, dan bagian yang terakhir yang dikhususkan secara teratur. Mari kita buka bagian firman Tuhan dari 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Rasul Paulus menasihatkan kepada anak rohaninya Timotius untuk melakukan yang disebut sebagai spiritual exercise, latihan rohani. Latihan rohani itu dia sejajarkan, dia perbandingkan maksudnya dengan latihan badani. Latihan badani, olahraga itu membutuhkan suatu kedisiplinan. Kita mau betul-betul mau melakukannya dan kita mengatur waktu kita untuk melakukannya. Seperti latihan badani membutuhkan kesengajaan dan keteraturan, Paulus menasihatkan kita perlu memandang beberapa latihan-latihan rohani dalam kehidupan kita, termasuk saat teduh ini, dengan cara yang sama. Kita perlu secara khusus memikirkan bagaimana saya melakukannya, bukan sekedar gambaran yang abstrak, tetapi kita mengkhususkan diri dan melakukannya secara teratur. Kita perlu memikirkan bagaimana kita bisa memiliki waktu-waktu yang demikian, waktu-waktu yang kita khususkan secara teratur untuk bersaat teduh. Jika tidak, maka ini akan selalu slip di dalam kehidupan kita, akan selalu tergeser dan selalu hilang. Itu sebabnya waktu teduh adalah satu bagian dari disiplin rohani, dan inilah disiplin rohani yang penting.